Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arif Wong. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Mas Ahlun ya, petani muda, akan berbagi cara atau pupuk apa saja sih yang dibutuhkan oleh tanaman jambu kristal ya, agar menghasilkan buah yang maksimal. Nah, kita langsung saja ya akan berbincang sama Mas Ahlun dan menanyakan apa saja sih pupuknya gitu ya. Mas, ini kemarin ini udah melakukan pemupukan dengan pupuk apa saja nih Mas? Kalau kemarin saya menggunakan mutiara yang untuk buah, terus KCL, KNO, sama pupuk kandang. Oke. Nah, kita akan jelaskan satu persatu nih ya. Kalau untuk pupuk mutiara itu fungsinya untuk apa Mas? Kalau pupuk mutiara sama KCL itu fungsinya untuk pembesaran buah sama bobot dan rasanya itu. Nah, teman-teman, jadi kalau untuk pembesaran buah dan mungkin lebih tepatnya rasa manis dan bobot ya Mas ya. Jadi buah cepat besar dan rasanya manis ya. Itu kita gunakan, atau Mas Ahlun ini menggunakan pupuk mutiara dan KCL. Nah, ini ya menurut saya sih sangat mudah ditemukan ya di toko-toko pupuk atau toko pertanian gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tadi KNO2 itu untuk apa fungsinya Mas? Kalau KNO itu fungsinya untuk perangsang bunga. Jadi teman-teman, ini fungsi dari KNO2 ya, itu untuk merangsang bunga ya. Jadi fungsinya itu merangsang bunga, jadi bunganya itu semakin banyak ya. Tentunya kita lakukan itu setelah pemangkasan ya. Bagusnya setelah pemangkasan kemudian kita tabur pupuk yang tadi. Nah, kalau untuk mutiara sama KCL itu takarannya berapa Mas? Mutiara sama KCL itu takarannya saya 1,5 gram. Mutiara 1,5 gram, untuk KCL 1,5 gram lah kira-kira. Jadi Mas Ahlun ini menggunakan takaran KCL dan mutiara itu 1 genggam tangan setengah ya, 1,5 genggam ya. Di setiap pohonnya kira-kira lah. Jadi perkiraan, karena kebetulan ini menggunakan tangan sih, bukan timbangan ya, karena pohonnya lumayan banyak. Kalau misalkan menggunakan takaran timbangan juga jadi memperlambat ya, jadi membuang-buang waktu ya. Jadi kita menggunakan takaran genggam tangan. Nah, kalau untuk KNO2 nya itu sistemnya seperti apa Mas pemupukannya? Kalau KNO itu sistemnya dicorkan atau dikocor ya, dilarutkan. Kalau untuk KNO2 nya kan dilarutkan, itu takarannya berapa Mas? Kalau KNO2 itu 10 liternya itu sekitar 1/4 kilo. Kalau 1 ember itu kan sekitar 10 liter kan? Ya. 10 liter itu biasanya 1/4 kilo. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini KNO2 itu Mas Ahlun ini menggunakan 1/4 kilo ya, 1/4 kilo per 10 liter, kurang lebih 10 liter ya, karena Mas Ahlun menggunakan ember. Jadi kalau kita membeli gayung yang untuk mandi itu biasanya kan 1 liter itu isi airnya, jadi kita perkirakan 10 gayung lah gitu. Karena ini posisinya di sawah, nggak mungkin juga lah bawa alat-alat ukur seperti itu, dan karena sudah terbiasa jadi ya mungkin kurang lebih 10 literan ya, seperti itu. Nah, ini di sini saya melihat ada pupuk kandang Mas. Nah, ini tujuannya untuk apa ini pupuk kandang ini? Tujuannya untuk menjaga pohon agar tidak kering lah, tidak kurus ya. Tidak kurus. Nah, jadi untuk fungsi dari pupuk kandang ini agar selalu menjaga agar pohon jambu kristal ini tetap subur, tetap gemuk, tetapi tidak terlalu gemuk ya Mas ya, karena resikonya juga lumayan parah kalau misalkan terlalu gemuk, tidak berbuah biasanya, karena dia fokusnya ke daun seperti itu. Jadi kita menggunakan takaran perkiraan ya, sekitar setengah karung mungkin ya Mas ya. Kalau di sini pakai sorong sih Mas. Pakai sorong. Nah, ini malah lebih
lebih mudah ini Mas ya kalau pakai sorong. Ini berapa sorong ini Mas satu pohonnya? Satu pohon biasanya kalau saya itu 2 sorong. 2 sorong Kanan kiri. Nah, jadi kebetulan ini kan jarak tanamnya ini sekitar 2,5 meter ya Mas ya. Jadi di tengah-tengah antara pohon 1 dan pohon 2 itu dikasih 1 sorong di tengah-tengahnya. Jadi ini lebih simpel ya untuk takarannya. Nah, ini biasanya kalau untuk ini pupuk kandangnya itu berapa bulan sekali Mas? Kalau saya 1 tahun sekali biasanya. Oke, jadi ini cukup efisien ya, karena untuk pupuk kandangnya sendiri itu 1 tahun loh, 1 tahun sekali ya. Jadi karena ini lebih awet ya mungkin, jadi penyerapan nutrisi ke tanaman ini lebih awet ya kalau untuk pupuk kandang ini. Nah, kalau untuk pupuk tadi yang Mutiara sama KCL ini berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi berbarengan sama KNO3 ya. Jadi untuk pupuk KCL, Mutiara dan KNO2 itu Mas Ahlun melakukannya setiap 1 bulan sekali. Nah ini saya lihat ini kan udah agak tinggi nih Mas. Ini gimana ini cara pembungkusannya? Apa nggak repot nih? Cara pembungkusannya pakai itu seperti besi dikasih pengait lah, ya, agar bisa nyangkul batangnya terus. Iya. Antara besi ntar sekitar 30 cm lah, dikasih kalau nggak rapi ya tambang. Iya. Buat candulan ke kaki. Lalu ini kaki buat nginjak, Iya. narik ke bawah otomatis kan. Iya. Nah, tangan bisa membungkus. Oh, Jadi iya. tangan nggak perlu narik begini. Megang ya. Iya, nggak perlu megang. Oke. Nah jadi ini teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang penasaran ya, kok ini tuh pohonnya tinggi tapi tinggi, ranting kecil, kalau dipancat juga kayaknya nggak mungkin ya. Jadi ternyata ada trik, ada alatnya ya. Jadi ini alatnya sederhana, yaitu menggunakan besi, dan besi itu ujungnya ada pengaitnya. Jadi bisa untuk mengait batang. Kemudian dari besi itu ditambahin dengan tambang atau tali harpiah ke bawah. Nah, tali itu tujuannya itu agar bisa diinjak oleh kaki. Nah, sehingga tangan kita itu fokus. Jadi bisa fokus, dua tangan ini bisa fokus membungkus. Jadi tanpa harus repot-repot, megang satu enggak. Jadi karena tadi itu talinya ada yang diinjak di bawah, sehingga untuk pembungkusannya itu lebih mudah. Itu. Nah, mungkin perbincangan kali ini atau teori pemupukannya itu cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam agri lover, salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.